Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini izin beliau wasami yang nur sahyani nirwana. Saya tarik jin penunggu pintu tol Ciawi Bogor untuk masuk mediator Allah. Masuk mediator. Terus tuh mediator bisa untuk menekan energinya disesuaikan, diselaraskan dengan tubuh mediator. Lagi enak-enak makan. Enak-enak makan. Kenapa saya tiba di sini? Ya. Oh, kamu lagi pesta, lagi makan apa lagi makan malam ini? Lagi pesta. Pesta apa ini kalau tahu? Pesta darah. Hah? Pesta darah. Pesta kok pesta darah? Karena makanan saya darah segar. Ini ngomong-ngomong wujud sampean apa? Bertaring. Bertaring? Iya. Terus? Makan darah. Bertaring? Kalau bangsa manusia menyebutnya apa? Batara Karang. Batara Karang. Apakah Batara Karang terus makan darah? Iya. Dia makanannya darah. Kalau tidak makan darah dalam 1 tahun, apa yang akan terjadi? Ilmunya tidak akan turun ataupun tidak sakti. Kalau Batara Karang itu makan darahnya per berapa bulan? Per 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Iya. Terus kamu ngambil darahnya dari mana? Dari orang-orang yang celaka di jalan. Selain dari kecelakaan, misalkan tidak ada kecelakaan. Saya mengambilnya dari anak-anak. Dari anak-anak. Anak-anak yang seperti apa? Yang masih kecil. Caranya gimana sampai ngambil? Menyedot darahnya. Itu anak apa yang terjadi ke anaknya? Akan sakit dan memar. Bekas gigitannya kelihatan nggak? Tidak, hanya berbekas biru ataupun hitam. Kalau orang dewasa ada bekas biru itu juga dari kalian? Tidak juga. Kalau misalkan di leher merah, Bukan buat perbuatan saya. terus apa itu? Tanya pada orangnya. Ada berapa banyak penunggunya dia? Kalau sebut Hanya saya sendiri dan pasukan-pasukan saya. sampean kerajaan. Seberapa banyak pasukan sampean? 3 juta. Wujudnya semua BK semua, Batara Karang semua. Sebagian bukan. Pak, sampean yang paling kuat. Saya yang paling kuat. Kalau Batara Karang itu dulunya manusia atau memang sudah seperti itu? Manusia yang berusaha menjadi kecil. Yang dulunya selalu bertapa. Ambisi mempunyai ilmu yang sangat sakti. Dan akibatnya menjadi kecil. Di saat bertapa itu tidak makan atau gimana? Iya. Tidak makan sama sekali. Tapi kok bisa hidup bertahan berhari-hari berbulan-bulan ya? Karena niatnya menjadi sakti.
maka seperti itu. Sekarang apa sampai nyesel setelah sampean sakti ternyata malah jadi mati tidak, hidup juga tidak? Tidak menyesal? Tidak. Sampean tahu nggak nanti setelah sampean meninggal, bukan meninggal ya, sampean tidak diterima oleh bumi? Tahu. Tidak menyesal sama sekali? Karena merasa penasaran saya. Sudah ada buktinya. Dan juga ada yang dikorbankan. Nah, untuk Batara Karang sendiri, sampean itu kan makan darah segar. Apakah di dalam perjalanan orang tiba-tiba remblong, walaupun mungkin ya mudah jika ini perbuatan dari kalian, mobil itu remnya tidak blong, apa bisa seperti itu membuat remnya blong? Bisa. Caranya gimana? Dengan hal gaib. Terus selain rem blong, alasan apa yang sering manusia katakan di saat terjadinya kecelakaan, kalau diceritakan ke manusia yang biasa tidak percaya? Pandangannya tertutup dan juga melihat sesuatu, dan jalannya lurus padahal belok. Berarti mengalihkan penglihatan. Iya. Ada yang ditutup gelap, ada yang diarahkan lurus padahal belok, nyemplung jurang, semacam itu. Ini kan kalau tidak salah ya, yang meninggal itu 8. Ya mudah-mudahan diterima iman Islamnya ya bagi yang muslim, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketenangan ya, karena ya yang punya anak yang ya semacam itulah, kita tidak bisa menjelaskan karena kesedihan orang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin istrinya hamil, ada yang ibunya yang meninggal, anaknya masih kecil ya. Itu makanya kita doakan supaya keluarganya diberikan ketabahan dan rezeki mereka tetap diberikan kelancaran. Kenapa sampai nyampe mengambil korban banyak, 8 orang? Karena pasukan saya pengen makan. Yang kenapa nggak berburu, misalkan sampai ke laut nih, jadi bajak laut nyari ikan? Tidak bisa. Tidak bisa berenang atau gimana nih? Bukan keahliannya. Keahlian sampai apa? Nyolong? Bertapa. Ya kalau misalkan kalian bertapa ya bertapa aja, nggak usah nyari korban. Walaupun bertapa, tetap harus makan. Sampai menempati area mana di tol Ciawi tersebut? Di pohon. Di dekat pintu tolnya apa di daerah mana ya? Sekitaran pintu tol. Apa sering terjadi kecelakaan di tol tersebut? Sering. Cuma tidak di pintu tolnya. Kadang jauh, Nah, kadang dekat. sebelum saya melanjutkan ke tentang tol Ciawi, sampean tahu tol Cipularang? Ada apa di sana? Banyak. Bangsa kalian juga? Apa berbeda? Bangsa seperti kami. Ya wujudnya seperti Batara Karang atau berbeda? Karena di Cipularang hampir dalam 1 tahun tuh apalagi Desember kemarin ya, Januari itu luar biasa kecelakaannya banyak banget. Karena setiap jalan pasti ada penunggunya. Dan itu pula pasti ada kecelakaan yang mengakibatkan orang pada mati. Nah, untuk menghindari terjadinya kecelakaan bagi kita orang awam, agar terhindar dari
seperti yaitu kecelakaan seperti itu, apa yang harus dilakukan manusia? Manusia punya agama dan berdoalah supaya selamat. Kalau misalkan manusianya berdoa semua, sampai nggak dapat makan nanti? Pasti ada yang tidak. Tidak mungkin berdoa semua. Nah ini kan saya mau mengajak sampean buat Islam biar sempurna, mau nggak? Tidak. Di bawah naungan Sang Hyang Nursayani Nirwana. Karena saya tidak akan masuk Islam. Kata siapa? Walaupun masuk tidak akan diterima. Ya kan setidaknya sampean bertobat, menaubati perbuatan-perbuatan sampean. Masalah disiksa itu sudah konsekuensi, kita umat manusia punya dosa yang harus dibersihkan, ya, disiksa. Tapi ada, kalau kita sudah bertobat, minimal 1 kali dalam satu umur hidup kita pernah bertobat, disiksa wajar, tapi kita punya remisi. Wah, kita pernah bertobat nih. Jadi bahwa kita bukan orang yang sombong. Tapi kalau kita merasa kita nggak punya dosa, kita nggak melakukan dosa-dosa yang mungkin secara umum harus ditobat, itu juga tidak baik. Karena kita tidak mau bertobat, kita sifat kita nggak jauh beda dengan iblis, sifat merasa kita nggak punya dosa, nggak punya melakukan kesalahan besar. Tobat itu kan bentuk kita mengakui bahwa kita itu makhluk Allah yang penuh dengan kesalahan, minta ridhonya Gusti Allah. Ya kalau kita bertobat kan, misalkan kita mau di penjara 1000 tahun karena kita bertobat, walaupun dosa kita banyak, ya kita dapat remisi, katakanlah di potongan penjara 200 tahun jadi 800 tahun, nggak nyampe 1000, kan lumayan. Ya, saya Islamkan ya. Terserah kamu saja. Ya udah, pasukan-pasukannya dikumpulkan dulu. Yang 3 juta apa tadi berapa? Iya. Dikumpulkan, dikomandoi, biar diislamkan semua. Nanti nggak usah nyari korban-korban lagi. Nanti makanan sampean itu dari zikrullah, zikir kepada Allah itu lebih luar biasa dari sampean makan darah. Dan kekuatan sampean itu berkali-kali lipat nanti di saat sampean masuk Islam. Bukan harus minum darah baru nambah kekuatan. Lucu itu namanya. Sudah. Ikutin saya yang ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masukkan rukun iman, rukun Islam, amaliyah lengkap dalam qalbunja dengan amaliyah dari beliau Sang Hyang Nursayani beserta semua pasukan sampean 3 juta pasukannya. Ada stempel dari beliau dalam qalbu kalian masing-masing dan stempel lapar Allah dalam qalbu kalian. Jika kalian ada yang berdosa, berbohong, otomatis itu seperti bom yang akan meledak dalam tubuh kalian masing-masing. Diterima iman Islamnya, amaliyahnya lengkap dalam qalbu jenengan, bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami. Silakan diikuti tata caranya semua lengkap dalam qalbu jenengan. Gimana perasaannya setelah diislamkan? Tenang, adem. Wujud sampean, jika pasukan sampean ada yang berwujud batara karang atau jenggot segala macamnya, wujud kalian kembali seperti manusia yang zaman dulu sampean hidup Allah, dalam versi lebih gagah, lebih bersih. Enak sekarang wujudnya. Iya. Enak kan masuk Islam, wujudnya kembali ke seperti sedia kala. Nanti sampean yang mimpin zikiran, mimpin imamnya buat ibadah. Baik. Itu ada stempel dari beliau, kalau ada yang dusta, bohong, sampean akan meledak. Nanti sampean kembali ke tol Ciawi tersebut.
Ya, dibuatkan ya Allah, dibuatkan kerajaan Islam di sana, kerajaan bangsa jin di bawah naungan beliau Sang Hyang Nur Nirwana, benderanya berkibar dominasi warna hijau. Istana sampan yang tadinya seperti itu berubah. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kembalikan ke sana? Sampean biar menjaga lingkungan di sana. Kalau sampean pergi nanti jin fasik banyak yang menempati lagi di sana. Ya. Iya. Monggo keluar ke sana. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertobat. Sebelum keluar, tahan dulu. Oke, itu sebagian mediumisasi tentang tol Ciawi. Saya ada sedikit perlu. Sampai tarik yang dari kali ya.